Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Di perkuliahan pertemuan 8 di presentasi desain, kita akan membahas mengenai merancang konten di media sosial. Oke, kita langsung mulai. Yang pertama, apa sih konten itu? Kalau menurut KBBI, itu adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Sedangkan menurut Cambridge Dictionary itu artikel atau bagian yang terdapat di dalam majalah atau buku. Jadi kesimpulannya konten itu adalah berbagai macam format dan informasi yang disajikan melalui media berupa teks atau tulisan, kemudian gambar, suara atau audio atau video. Oke, kalau media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling bersosial, baik itu berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video. Segala konten yang dibagikan itu terbuka untuk publik secara real time. Untuk media sosial ini punya beberapa fungsi. Yang pertama tadi ya komunikasi, kemudian yang kedua branding, baik itu branding personal maupun perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian jadi wadah usaha, dan yang terakhir adalah marketing. Dan jenis-jenis media sosial yang kita tahu itu banyak sekali ya. Ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok, Pinterest, YouTube, kemudian WhatsApp itu juga masuk ke dalam media sosial. Kemudian ada LinkedIn, ada Facebook, ada Telegram, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi ke jenis-jenis konten. Jenis-jenis konten di sini dibagi dua. Jadi ada sisi format dan sisi konteks. Yang pertama, sisi format ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, format teks atau tulisan. Jadi, merupakan jenis konten tradisional gitu atau konvensional yang berbentuk tulisan. Contohnya itu seperti status gitu ya, status tanpa gambar ini ya, hanya berupa teks gitu. Status tulisan status, kemudian tweet gitu. Tweet itu bisa kalau di Twitter itu banyak yang bikin thread yang isinya tulisan-tulisan. Memang ada gambar tapi kebanyakan tulisan. Lalu ada quote, bisa juga dari blog dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini gambar, bisa berupa image, picture atau foto. Adalah konten berupa foto hasil bidikan kamera atau hasil desain grafis. Konten gambar ini lebih disukai pengguna media sosial daripada teks atau tulisan gitu karena lebih visual ya, lebih melihat kita melihat di handphone atau di laptop atau di komputer itu kan secara visual, jadi lebih menyenangkan jika menggunakan gambar daripada tulisan. Kemudian yang ketiga ini podcast ya, lewat suara. Jadi merupakan konten media penyiaran radio, audio juga bisa menjadi konten website yang sekarang dikenal sebagai podcast tadi. Podcast adalah singkatan dari Playable on Demand Broadcast. Banyak ya podcast yang gratis, biasanya bisa didengarkan kapanpun eh, tanpa apa ya, tanpa ada waktu dan bisa diulang-ulang gitu. Kemudian video atau vlog adalah rekaman gambar hidup yang awalnya ditayangkan di media televisi. Tapi sekarang video bisa dipublikasikan melalui platform media sosial seperti YouTube, Vimeo, dan lain sebagainya. Kemudian infografis. Infografis ini berasal dari bahasa Inggris, infographic, panjangannya information and graphic gitu ya.
yang berarti bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks pada pembaca agar dapat dipahami dengan lebih mudah dan cepat. Biasanya gambar-gambar berbentuk diagram-diagram, kemudian berbentuk map gitu ya, mind map gitu dan sebagainya yang hanya isinya hanya informasi to the point gitu. Jadi lebih cepat dibaca dan dipahami. Lalu ada tautan atau link. Tautan ini ciri khas konten media online atau halaman website berupa anchor text dan URL halaman website tertentu. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah e-book. E-book atau electronic book adalah buku elektronik, buku berbentuk file atau berkas yang bisa diunduh dan dibuka pada perangkat komputer, ponsel, atau laptop. Biasanya berbentuk file dengan format PDF atau portable document file. Lalu yang terakhir, game. Uh, Tahu pastikan game jadi permainan yang menggunakan media elektronik. Bisa dimainkan melalui personal komputer dan mobile games gitu. Jadi bisa lewat komputer, HP, laptop dan lain sebagainya. Itu tadi sisi format, kemudian untuk sisi konteks. Jadi sisi konteks ini ada beberapa bagian juga. Jadi pertama ada penulisan konten atau content writing, lalu penulisan konten uh, ini pembuatan konten atau content creation, kemudian ada kurasi konten, editor konten, quality konten marketing, content placement, sistem manajemen konten, jaringan pengiriman konten, konten buatan pengguna, dan konten adalah raja. Jadi ini bagian-bagian dalam konten. Tujuan konten itu sendiri ada beberapa dan 6 di sini ya. Jadi yang pertama adalah edukasi, berisi pengetahuan yang bermanfaat yang fungsinya untuk menambah nilai konten utama. Gitu. Jadi konten edukasi biasanya hmm, kalau sering dilihat di YouTube itu seperti how to make apa gitu, misalnya masakan gitu ya, resep atau eh, aplikasi-aplikasi. Nah, itu biasanya masuk dalam konten edukasi. Kemudian yang kedua konten informatif. Ini bertujuan untuk menginformasikan sesuatu baik dalam bentuk tulisan, foto maupun video. Nah, ini biasanya hmm, konten ini bisa masuk dalam eh, review. Itu masuk ke review juga sih, tapi itu bagian dari informatif juga. Jadi misalnya kayak eh, wisata, tempat-tempat wisata, nah itu konten itu bisa masuk ke dalam konten informatif gitu. Jadi bagaimana ke sana, ada apa aja di sana, harga tiket dan lain sebagainya itu. Kalau contoh dari konten wisata. Lalu konten hiburan, ini contohnya seperti komedi, karya seni, atau meme gitu ya, atau gambar meme. Kemudian audio percakapan lucu. Lalu konten review macam-macam. Ini ada ulasan satu produk barang atau jasa. Kontennya bersifat testimoni sebagai konsumen gitu. Misalnya review makeup, review elektronik, review handphone dan lain sebagainya. Lalu konten interaksi ini bertujuan untuk berinteraksi dengan pengguna akun media sosial berupa Q&A, kuis, sesi curhat, dan lain sebagainya. Biasanya vlog ya, vlog tanya jawab gitu biasanya lebih sering interaksi. Sama seperti interaksi, jadi konten blog dan vlog ini eh, berupa, kalau blog itu berupa tulisan, kalau vlog berupa audio dan gambar. Vlog itu juga ya itu tadi konten interaksi. Jadi ada interaksi
di dalamnya, baik itu misal eh, dua arah atau lebih. Oke, ini kemudian elemen dalam membuat konten di media sosial. Yang pertama, tentukan media yang dipilih. Jadi, mau di mana nih kita membuat konten gitu. Ada banyak cara, ada banyak aplikasi tempat konten yang bisa dijadikan media kita dalam membuat konten gitu. Dan itu menjadi salah satu keberhasilan eh, apa ya, berhasil apa enggak nih ya, enggak apa berhasil atau tidak konten yang kita bikin gitu. Nah, ini banyak ya, contohnya ada Instagram, bisa di Facebook, TikTok, Twitter dan lain sebagainya. Kemudian media sosial ini biasanya mempunyai story yang dapat diartikan menampilkan cerita pendek, gambar atau kata ajakan di dalamnya. Contohnya Instastory atau Reels, kemudian story pada media sosial seperti WhatsApp, Line, juga TikTok itu juga biasanya berupa video, ya kebanyakan memang video, seperti itu. Kemudian yang kedua, pilih topik yang sedang populer. Nah, membuat konten ini eh, yang sedang populer itu jauh lebih menarik bagi orang yang melihat, sehingga menjadi lebih update gitu. Caranya supaya kita bisa mendapat info-info update itu, supaya bisa membuat konten update, itu salah satunya bergabung dalam forum atau kelompok hobi. Bisa juga cari inspirasi dalam website yang lebih fokus gitu ya, yang berfokus pada em, bahasan yang mau kita buat, konten yang mau kita buat. Kemudian bisa dengan mengikuti atau masuk ke dalam Quora atau Pinterest atau Google Trends dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mudah diingat. Jadi kita buat konten yang mudah diingat dan membuat orang itu suka dengan konten yang kita buat. Ya, yang pertama, eh, buat istilah atau tagline baru gitu. Itu ada contohnya macam-macam. Misalnya kalau di sini ada tagline Just Do It gitu ya, iklannya dari Nike gitu. Nah, itu dan dengan logo itu sudah menjadi apa ya? Sudah di luar kepala bahwa oh ya ini iklan dan tagline dari Nike, sorry. Kemudian Coca-Cola juga sama, Open Happiness itu jadi tagline-nya beserta logonya. Kemudian kalau istilah, misal kita membuat tulisan yang eh, gimana apa ya, membuat artikel bagaimana cara membuat artikel yang sangat populer gitu, yang sangat yang bisa cepat diingat gitu, yang bisa membuat pembaca em, memudahkan untuk mengingat gitu. Nah, di situ kita menuliskan di artikel bisa dengan metode KTP gitu. Metode KTP itu adalah singkatan dari pertama K-nya kumpulkan konten-konten terbaik, kemudian T-nya tingkatkan materi, kemudian P-nya adalah promosikan kepada orang yang tepat. Gitu. Jadi saat orang mencari atau apa ya googling bagaimana menulis artikel yang baik, nah itu nanti yang akan keluar adalah eh, apa hashtag atau istilah yang kita tulis itu tadi, gitu. Kemudian untuk tagline tadi ya, seperti yang sepatu Nike, Coca-Cola, kemudian kalau YouTuber-YouTuber itu apa Asiap itu kan itu termasuk tagline gitu. Jadi buat buat tagline yang semenarik dan mudah diingat gitu untuk orang, untuk tahu, untuk ingat konten kita. Kemudian gunakan gambar untuk menjelaskan gitu. Jadi kehadiran gambar itu karena tadi
orang cenderung lebih suka melihat gambar di media sosial daripada tulisan. Jadi imbangi dengan gambar gitu. Jadi gambar adalah pendukung dari tulisan kita. Kemudian gunakan format penulisan yang mudah dipahami. Ini maksudnya eh, fontnya ya. Misal fontnya itu tidak terlalu kecil, kemudian ukuran fontnya itu mudah dibaca, ukuran tulisannya itu juga tidak terlalu kecil. Penggunaan warna tulisan itu juga diperhatikan. Misalnya warna backgroundnya biru, maka tulisannya putih gitu ya. Nah, ini background saya kuning, maka tulisan saya adalah hitam. Karena kalau misalnya tulisannya orange atau tulisannya putih itu tidak terlihat, kurang jelas gitu. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir adalah bersifat engaging. Jadi apa ya, engagement gitu ya. Jadi konten yang berisi suatu perspektif baru, pengetahuan serta memberikan manfaat dan menginspirasi pembaca gitu. Dengan konten yang bersifat engagement ini biasanya akan menimbulkan reaksi dari banyak orang. Reaksinya macam-macam, bisa like, dislike, suka atau nggak suka gitu ya. Bisa dengan reaksinya macam-macam, bisa di-share, bisa di-save, bisa hmm, bisa di apa ya, di-download dan sebagainya gitu. Nah, itu termasuk dalam reaksi dari netizen gitu ya. Bagaimana mereka melihat konten kita. Untuk membuat konten yang bersifat engaging ini ada 5 cara gitu ya. Jadi yang pertama buat artikel to yang topiknya itu bisa trending gitu ya. Tapi bukan bukan asal, kalau istilahnya sekarang itu bukan asal-asalan yang mengejar clickbait gitu ya. Clickbait itu apa ya? Penggunaan judulnya tuh menarik, jadi bikin orang penasaran, ter- terkesan cenderung cenderung berlebihan atau lebay gitu ya. Tapi terkadang isinya tidak sesuai dengan judulnya gitu, atau malah isinya berbeda gitu. Walaupun ada juga yang isinya sesuai gitu ya. Contohnya bisa seperti misal artikel yang judulnya 10 fakta suka duka menjadi mahasiswa desain komunikasi visual. Nomor 5 bikin shock. Nah, kayak gitu. Itu bisa bisa sesuai dengan judulnya, isi tulisannya bisa juga melenceng gitu. Nah, yang benar itu ya sesuai. Kalau melenceng itu kan biasanya ya hanya untuk supaya apa ya, menambah jumlah pengunjung aja gitu kan. Dia mengejar pengunjung gitu yang masuk ke dalam artikelnya. Jadi usahakan bikin artikel dengan topik yang update, yang trending. Gitu. Kemudian yang kedua, buat artikel yang original. Kalaupun eh, kalian mengambil dari eh, penulis lain atau nah, sumber lain, itu dicantumkan, gitu ya, supaya tidak plagiasi, gitu. Kemudian yang ketiga, membuat paragraf yang mengesankan. Jadi membuat kalimat yang semenarik mungkin supaya pembaca tidak bosan gitu ya, terus langsung keluar dari konten kita. Kemudian membuat pembaca berpikir gitu. Eh, jadi buat dua arah gitu ya. Jadi walaupun walaupun kita secara tidak langsung bisa menerima tidak bisa langsung mendapat jawaban pembaca atau orang yang melihat konten, tapi kita buat dengan misalnya kita buat konten diawali atau di tengah-tengah atau di akhir ada kalimat tanya. Nah, itu secara tidak langsung sudah dua arah. Jadi setelah kita membuat konten, misalnya terakhirnya bagaimana dengan kamu gitu, atau bagaimana menurutmu, kalau kamu kayak gini juga nggak? Nah, itu
secara tidak langsung dua arah gitu ya. Jadi mereka walaupun dalam hati mau jawab itu sudah dua arah gitu. Kemudian yang terakhir membuat konten secara visual yang baik gitu ya. Jadi gambar visual yang menarik itu akan jauh lebih mengundang eh, orang untuk melihat konten kita daripada visual yang biasa-biasa aja. Oke, ciri konten yang berkualitas ini ada 4. Yang pertama, findable, jadi bisa ditemukan dengan mudah. Caranya itu menyesuaikan konten dengan kata kunci yang relevan dan optimasi konten untuk kata kunci tersebut. Jadi hashtagnya harus benar gitu. Jadi hashtagnya buat yang semudah mungkin orang temukan gitu ya, sesederhana mungkin. Kemudian shareable, bisa dibagikan. Nah, jadi supaya bisa mengundang orang untuk membagi konten kita ke orang lain, itu bikin sesuatu yang benar-benar bagus. Kemudian alokasikan waktu kita ini untuk membuat headline yang menarik gitu ya, untuk orang mau membuka dan melihat konten kita. Kemudian gunakan sharing tool yang mudah gitu. Jadi dia langsung auto bisa nge-share ke temennya gitu. Misalnya seperti Instagram, di situ di bawah foto atau video itu kan ada banyak toolnya gitu. Ada love, eh, ada save, ada share dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, readable, jadi bisa dibaca, mudah dibaca. Utamakan tadi ya faktor ukuran tulisan, warna teks, latar belakang, luas kolom, dan leading. Leading itu jarak vertikal antara garis itu tidak terlalu dekat. Gitu. Jadi mata pembaca saat membaca, mata orang saat membaca itu apa ya, menyenangkan gitu. Kemudian yang terakhir memorable. Jadi membuat konten itu yang lebih memorable adalah dengan memastikan dapat menjawab, memberikan jawaban kepada pembaca gitu. Menjawab pertanyaan so what gitu atau dengan membuat konten yang tidak hanya meniru apa yang orang lain katakan. Yaitu tadi original gitu ya. Oke, membuat konten itu juga ada etikanya. Seperti yang kita tahu yang sudah-sudah eh media sosial itu semakin apa ya, semakin luas, semakin banyak yang mengkonsumsi, mulai dari anak kecil sampai lansia, semuanya bisa mengakses dan semua bisa membuat gitu. Jadi sebagai apa ya, kita sebagai pembuat konten itu harus tahu etika membuat konten karena yang sudah-sudah banyak konten-konten yang tidak benar gitu kan. Apakah itu bisa share hoax atau konten yang melanggar kode etik gitu, melanggar apa ya, melanggar UU ITE, kemudian konten eh, yang terbaru ini kalau teman-teman tahu itu food blogger ya istilahnya. Ada food blogger yang buat konten dan dia kurang suka dengan cara eh, apa pelayan saat menservis, kemudian dibuat konten, jadinya apa ya, tidak enak buat semuanya gitu. Baik dia sendiri diserang oleh netizen dan eh, kemudian pelayan-pelayan juga dapat SP dari restorannya gitu ya dan sebagainya. Jadi sangat perlu diperhatikan bahwa ada etika membuat konten. Yang pertama sama seperti tadi kontennya tuh harus original gitu ya. Jadi ya bikinan kalian gitu loh. Bukan plagiasi dari konten kreator yang lain. Kemudian menyampaikan informasi yang valid, bukan hoax gitu ya. Ada datanya.
sudah riset terlebih dahulu gitu ya. Jadi utamakan riset. Jadi bukan hanya sekedar ya supaya viral gitu, supaya viral bikin konten asal gitu, enggak gitu. Jadi harus valid. Kemudian sopan santun gitu ya. Jangan sampai ada isu sara, kemudian kalimat sumpah serapah, kemudian eh, apa kalimat-kalimat yang tadi ya membuat tersinggung dan lain sebagainya. Jadi harus menjaga sopan santun. Kemudian selanjutnya menyertakan nama pembuat konten gitu. Jadi kalian memasukkan nama kalian gitu. Itu untuk mengantisipasi jika konten kalian dipakai oleh orang lain gitu. Jadi itu sudah apa ya, istilahnya di watermark gitu ya. Kemudian menjaga privasi. Nah, itu privasi kalian juga jangan asal di-share hanya untuk kepentingan konten gitu. Misalnya kalian nge-share kalian mau liburan, terus kalian share mulai dari berangkat dengan pesawat apa, tiketnya di foto, terus lokasinya di mana, ngapain aja dan lain sebagainya. Nah, itu jangan jangan terlalu detail seperti itu gitu. Jadi itu mengantisipasi jika ada orang-orang yang berniat jahat gitu. Misalnya kalian share tiket kalian itu berarti ada data diri kalian di situ yang bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang berniat jahat gitu. Kemudian yang terakhir memiliki disclaimer. Nah, disclaimer ini biasanya kalau kalian bikin konten di YouTube untuk misalnya kalian bikin konten masak gitu ya. Nah, menurut kalian yang pas seperti itu. Nah, kalian bikin disclaimer bahwa misalnya untuk bumbu ini khusus yang tidak alergi. Nah, kalau yang alergi silahkan pakai bumbu menyesuaikan mm, yang tidak menyebabkan alergi. Nah, itu jadi kalian cantumkan disclaimer itu supaya saat orang lain menggunakan atau mengaplikasikan konten kalian itu kalian tidak apa ya disalahkan jika loh kok nggak bisa seperti itu di saya gitu loh kok apa namanya eh, saya saya bikin seperti ini kok nggak bisa seperti yang ada di konten nah kayak gitu jadi kalian cantumkan disclaimer itu gitu. Oke itu sekian dari saya informasi dan materi tentang merancang sebuah konten. Semoga bermanfaat. Selamat berkonten ria. Yang penting apa ya? Bertanggung jawab dalam berkonten. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.